Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Berliana Duyanti dari kelas 2 ED3 Teknik Kimia dengan nomor urut 06 dengan NIM 19314100043. Nah, untuk capaian pembelajaran pada bab 4 ini, yang pertama itu ada mengoperasikan pengendali. Yang kedua, melakukan tuning parameter pengendali PID. Yang ketiga adalah analisa respon untuk perubahan set point atau servo system. Pertama, kita akan membahas controller terlebih dahulu. Jadi, untuk menjalankan pengendalian pada sistem closed loop, itu dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, kita bisa menjalankan dengan servo system, dan yang kedua, kita bisa menjalankan dengan regulator system. Jika kita menggunakan servo system, maka kita akan melakukan perubahan set point. Sedangkan regulator system yang berubah adalah disturbannya. Untuk controller, itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama ada discontinue controller, dan yang kedua ada continue controller. Jika discontinue controller, maka controllernya itu hanya sebatas on dan off saja. Continue controller terbagi menjadi tiga jenis. Yang pertama ada proportional controller atau P. Yang kedua ada proportional integral controller atau PI. Dan yang ketiga adalah proportional integral derivative controller atau PID. Besar koreksi atau perubahan sinyal kendali akan ditentukan oleh bagian proportional controller. Untuk lamanya koreksi akan ditentukan oleh bagian proportional integral controller. Sedangkan untuk kecepatan koreksi ditentukan oleh bagian proportional integral derivative controller. Nah, untuk selanjutnya yang akan kita bahas adalah LKM. Jadi, dalam LKM ini sudah diberikan data tentang kondisi kritis, di mana di sini diberikan informasi bahwa hasil pengamatan dilakukan pada PB ketika kondisi kritisnya sama dengan 4,5, di mana yang akan kita tentukan adalah PC atau periode ketika titik kritisnya. PC ini akan digunakan untuk menghitung parameter tuningnya menggunakan metode Ziegler-Nichols. Berikut merupakan gambar dari grafik kondisi kritis. Jadi, kondisi kritis yaitu terjadi antara tengah-tengah kondisi grafik yang stabil dan tidak stabil. Untuk grafik kondisi kritis ini mempunyai osilasi, tetapi tinggi puncak dari tiap osilasi itu sama atau hampir sama. Untuk selanjutnya, kita akan membuat grafik kurva respon untuk mendapatkan kondisi penentuan PC. Grafik yang akan kita buat ini untuk sumbu Y-nya adalah PV dan untuk sumbu X-nya adalah waktu atau T. Grafik ini merupakan grafik kondisi kritis. Pada puncak pertama hingga ketiga, memang masih belum bisa dikatakan kondisi kritis karena tingginya yang sangat berbeda. Akan tetapi, pada puncak keempat dan seterusnya, nilai ketinggian puncaknya cenderung hampir sama dan bisa dikatakan kondisi kritis. Setelah kita mendapatkan kurva, maka kita bisa menentukan PC.
PC adalah jarak antara dua puncak yang berdekatan dan tingginya hampir sama. Puncak pertama dan kedua memang berdekatan, tetapi tingginya tidak sama. Berarti itu bukan PC. Dan untuk puncak kedua ketiga masih ada perbedaan ketinggian. Puncak keempat dan kelima sudah hampir tidak ada perbedaan. Maka puncak keempat dan kelima itu bisa digunakan untuk menentukan PC. Untuk penentuan PC ini, kita dapat menarik garis bantu ke bawah pada puncak keempat dan kelima, kemudian kita ukur jaraknya menggunakan penggaris, dan kita tentukan waktunya itu berapa. Pada pengukuran menggunakan penggaris, didapatkan jaraknya itu sebesar 0,5 cm. Untuk mendapatkan waktunya, maka kita bisa menghitung dengan rumus yaitu 0,5 dibagi dengan skala satu kotak dari grafik itu yaitu 2 dan dikalikan dengan skala sebesar 50 dan kemudian akan didapatkan nilai PC sebesar 12,5 detik. Selanjutnya, kita harus menentukan nilai PB, KC, tau I, dan tau D. Untuk model P, nilai PB dapat ditentukan dengan rumus 2 dikali PBC. Untuk PI, nilai PB dapat ditentukan dengan rumus 2,2 dikalikan PBC. Untuk nilai PID, nilai PB dapat ditentukan dengan rumus 1,7 dikalikan PBC. Maka untuk PB, untuk yang model P, didapatkan hasil sebesar 9, untuk yang PI, didapatkan hasil sebesar 9,9, dan untuk PID, didapatkan hasil sebesar 7,65. Sedangkan rumus dari KC itu sendiri adalah 100 dibagi dengan PB. Jadi, untuk model P didapatkan hasil KC sebesar 11,11, untuk yang PI didapatkan hasil sebesar 10,10, dan untuk yang PID didapatkan hasil sebesar 13,07. Untuk rumus tau I pada model P itu tidak ada. Untuk rumus tau I pada PI itu rumusnya adalah 0,83 dikalikan dengan PC. Untuk PID, rumus tau I sendiri adalah 0,5 dikalikan dengan PC. Maka akan didapatkan nilai tau I. Untuk model P-nya tidak ada. Untuk model PI didapatkan hasil sebesar 10,375. Dan untuk yang PID didapatkan hasil sebesar 6,25. Selanjutnya, kita harus menghitung nilai tau D. Untuk model P, tau D-nya itu tidak ada. Untuk yang model PI, tau D-nya juga tidak ada. Untuk yang PID, rumusnya adalah 0,13 dikalikan dengan PC. Maka, didapatkan hasil tau D. Untuk yang model P itu tidak ada, untuk yang PI juga tidak ada, untuk yang PID didapatkan nilai tau D sebesar 1,625. Selanjutnya ada tuning atau biasa disebut dengan penyetelan. Jadi, tujuan tuning atau penyetelan adalah untuk mengatur parameter-parameter kendali KC atau PB, tau I, dan tau D agar mencapai kriteria respon pengendalian yang baik. Kriteria respon pengendalian yang baik pada tuning itu ada 4. Yang pertama, overshoot minimum. Yang kedua, decay ratio sama dengan 1/4. Yang ketiga, rest time-nya minimum. Yang keempat, settling atau respon time minimum.
Istilah-istilah yang sering dipakai pada tuning, yang pertama itu ada rise time. Jadi rise time itu adalah waktu pertama kali terjadinya titik potong garis PV dengan SP. Yang kedua adalah time to first peak atau tau P, adalah waktu puncak pertama. Yang ketiga itu ada settling time atau tau S, adalah waktu saat PV mencapai 95% dari SP. Selanjutnya ada decay ratio. Jadi decay ratio adalah perbandingan tinggi puncak kedua dengan puncak pertama atau dengan rumus C/A. Selanjutnya ada period of oscillation atau P. Jadi P ini adalah jarak antara dua puncak atau dua lembah. Selanjutnya ada offset. Jadi offset ini adalah selisih PV steady state dengan SP. Selanjutnya adalah response time. Jadi response time ini adalah waktu yang diperlukan untuk mencapai keadaan tunak. Dan yang terakhir ada peak overshoot ratio dengan rumus yaitu A/B. Selanjutnya adalah sheet kedua yang merupakan pengendali P. Di sini disajikan data hasil pengamatan tuning dengan tipe servo, pengendali P, untuk SP1-nya sebesar 40% dan untuk SP2-nya sebesar 45%. Untuk nilai PB disamadegankan dengan yang di kondisi kritis dan didapatkan hasil sebesar 9. Untuk nilai tau I dan tau D juga disamadegankan dengan yang di kondisi kritis, namun untuk pengendali P ini, nilai tau I dan tau D itu tidak ada. Selanjutnya, kita akan membuat grafik kurva respon hasil tuning dengan sumbu X-nya itu adalah T dan sumbu Y-nya adalah PV. Kemudian, kita dapat membuat garis bantu yaitu garis SP2 yang saya beri warna orange. Kemudian, kita membuat garis bantu untuk nilai akhir pada saat sudah steady yang saya beri warna hijau. Untuk selanjutnya adalah A2. Tentukan analisis parameter respon hasil tuning. Untuk yang pertama itu adalah overshoot. Nah, untuk overshoot, persamaannya adalah A/B. A di sini adalah jarak dari puncak ke nilai akhir. Nah, untuk puncaknya itu nilainya adalah 45,4, kemudian dikurangi dengan 44,3. Kemudian, untuk B-nya adalah nilai akhir sampai ke nilai awal. Nilai awal berada pada nilai 41,8, berarti nilai B-nya sama dengan 44,3 dikurangi dengan 41,8. Setelah itu, kita bandingkan, kemudian didapatkan hasil overshoot sebesar 1,1 dibanding dengan 2,5. Kemudian adalah decay ratio, yaitu dengan rumus C/A. Untuk C adalah puncak kedua dibagi dengan puncak pertama, jadi 44,6 dikurangi dengan 44,3 dibagi dengan nilai A-nya tadi, yaitu 45,4 dikurangi dengan 44,3. Setelah itu kita bandingkan dan didapatkan hasil sebesar 0,3 dibanding dengan 1,1. Untuk selanjutnya adalah peak time. Jadi, peak time adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai puncak tertinggi, di mana di puncak tertinggi ini memiliki nilai waktu sebesar 8,3 sekon. Jadi peak time-nya ini adalah 8,3 sekon. Untuk yang selanjutnya adalah rise time. Jadi, rise time adalah waktu pertama kali mencapai nilai akhir steady state. Jadi, kita tarik garis ke bawah
menuju nilai akhir steady state, dan kita dapatkan waktu sebesar 5,5 sekon. Jadi nilai rest time-nya adalah 5,5 sekon. Kemudian, untuk yang selanjutnya adalah response time. Jadi, response time adalah waktu yang dibutuhkan ketika kita anggap steady. Nah, di sini didapatkan hasil response time-nya sebesar 194,4 detik. Kemudian ada period of oscillation, yaitu jarak puncak 1 ke puncak kedua yang didapatkan hasil sebesar 16,67 detik. Selanjutnya adalah offset. Jadi, offset adalah SP dikurangi dengan PV ketika steady state. Berarti 45 dikurangi dengan 44,3 dan didapatkan hasil offsetnya sebesar 0,7%. Untuk selanjutnya adalah sheet ketiga yang merupakan pengendali PI. Jadi, di sini disajikan data hasil pengamatan tuning dengan tipe servo. Pengendalinya adalah PI dan diketahui SP1-nya sebesar 40% dan SP2-nya sebesar 45%. Sedangkan untuk nilai PB-nya, nilai PB ini disamadengankan dengan yang didapatkan di kondisi kritis dan didapatkan hasil PB sebesar 9,9. Kemudian untuk nilai tau I dan tau D itu juga disamakan dengan yang di kondisi kritis. Untuk tau I-nya didapatkan hasil sebesar 10,38 detik dan untuk tau D-nya itu tidak ada. Nah, dari data pengamatan T dan PV yang didapat, kemudian akan dibuat grafik kurva respon hasil tuning dengan sumbu X-nya itu T dan sumbu Y-nya adalah PV. Berikut adalah grafik kurva respon hasil tuning. Nah, kita dapat membuat garis bantu yaitu garis SP2 yang saya beri warna kuning. Kemudian kita juga dapat membuat garis bantu untuk nilai akhir pada saat sudah steady yang saya beri warna merah. Untuk yang selanjutnya, A2, tentukan analisis parameter respon hasil tuning. Nah, jadi pada respon hasil tuning ini, untuk parameter overshoot, decay ratio, peak time, dan period of oscillation itu tidak ada dikarenakan sebelum NA itu terdapat gelombang, jadi tidak ada. Overshoot, decay ratio, peak time, dan period of oscillation. Kemudian untuk nilai rest time itu sendiri didapatkan nilai sebesar 42,5 detik. Kemudian untuk respon time-nya didapatkan nilai sebesar 228,75 detik. Kemudian untuk nilai offset-nya itu didapatkan nilai sebesar 0,1%. Nah, langkah pengerjaan dari parameter ini itu sama persis dengan untuk yang pengendali P yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi selanjutnya adalah sheet keempat yang merupakan pengendali PID. Jadi, di sini disajikan data hasil pengamatan tuning dengan tipe servo, kemudian pengendalinya adalah PID, kemudian untuk SP1-nya sebesar 40%, untuk SP2-nya sebesar 45%. Sedangkan untuk nilai PB-nya itu didapatkan dari kondisi kritisnya yaitu sebesar 7,65. Kemudian untuk tau I dan tau D itu disamadengankan dengan pada sheet kondisi kritis. Nah, untuk tau I-nya didapatkan hasil sebesar 6,25 detik dan untuk tau D-nya didapatkan hasil sebesar 1,625 detik. Kemudian, data dari T dan persen PV ini akan dibuat grafik respon hasil tuning dengan sumbu X-nya yaitu T dan sumbu Y-nya adalah PV.
Nah, setelah kurvanya dibuat, maka kita dapat membuat garis bantu, yaitu garis SP2 yang saya beri warna orange. Kemudian kita juga dapat membuat garis bantu untuk nilai akhir atau NA pada saat sudah steady yang saya beri warna hijau. Untuk selanjutnya adalah A2, tentukan analisis parameter respon hasil tuning. Nah, untuk langkah pengerjaan dari parameter ini, itu sama dengan P dan PI. Nah, untuk parameter overshoot, didapatkan nilai sebesar 0,3 dibanding dengan 6,8. Untuk yang decay ratio, itu didapatkan nilai sebesar 0,3 dibanding 0,3. Kemudian untuk peak time, didapatkan nilai sebesar 18,75 detik. Untuk rise time, didapatkan nilai sebesar 12,5 detik. Untuk yang selanjutnya adalah response time, didapatkan nilai sebesar 40,625 detik. Kemudian ada period of oscillation. Nah, untuk period of oscillation ini tidak ada. Untuk yang offset, didapatkan nilai sebesar 0,1%. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.